Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Rizal. Saya dari kelas 4C dengan NIM 4004022366362. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan matkul termodinamika tentang kompresi uap. Berikut penjelasannya. Jadi apa sih kompresi uap itu? Sistem kompresi uap itu sebuah siklus yang dimana itu termodinamika tertutup yang paling umum digunakan dalam sistem refrigerasi dan pompa kalor. Nah, di kompresi uap ini tujuannya adalah untuk memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan cara yang efisien menggunakan zat-zat berupa refrigeran seperti freon dan sebagainya itu yang mengalami perubahan fasa. Dan ini juga ada gambar dari siklusnya, ada yang terdapat kondensor, evaporator, kompresor, dan alat ekspansinya. Lalu ada di sini juga ada prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari kompresi uap itu seperti apa? Itu bisa juga memanfaatkan perubahan fase zat kerja atau juga refrigeran untuk menyimpan dan melepaskan panas pada berbagai tahap dalam siklus. Refrigeran menyerap panas dari lingkungan bersuhu rendah di evaporator, lalu dikompresi untuk menaikkan tekanannya sehingga suhunya juga meningkat. Nah, uap bertekanan tinggi ini kemudian mengalir ke kondensor yang dimana ia melepaskan panas ke lingkungan sekitar dan mengalami kondensasi menjadi cairan. Cairan ini juga nanti melewati katup ekspansi yang menurunkan tekanannya secara drastis sehingga temperaturnya turun dan menjadi campuran cair uap. Refrigeran dingin ini kembali ke evaporator untuk menyerap panas dan siklus pun berulang. Seluruh proses ini memanfaatkan perubahan entalpi dan entropi pada refrigeran untuk melakukan perpindahan panas secara efisien. Nah, dengan bantuan kompresor ini sebagai penggerak utama, siklus ini juga mampu mengangkat panas dari suatu tempat dan membuangnya ke tempat lainnya, bahkan melawan arah alami aliran panas. Bisa juga dari suhu rendah ke suhu tinggi. Itu tadi proses dari prinsip kerja di kompresi uap. Lalu di sistem kompresi uap tuh terdapat ada komponen utamanya tuh seperti kompresor. Nah, jadi kompresor ini nanti itu sebagai penggerak aliran flow-nya nanti seperti apa. Terus juga nanti ada kondensor tuh sebagai buat jarak pendinginan high pressure ke low pressure nanti seperti apa. Terus juga nanti ada katup ekspansinya. Terus juga nanti ada bagian evaporator gitu. Lalu di sini juga ada diagram PV sama dan TS ini seperti apa. Di diagram PV dan TS itu nanti terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama kan langkah pertama itu ada kompresi dari satu ke dua. Nanti itu kompresor mengisap uap ke refrigeran dari evaporator dan menekannya. Lalu juga tekanan dan temperatur naik. Terus juga proses bersifat insentropik. Jadi dalam arti entropinya tetap gitu. Terus juga ada langkah kedua yaitu kondensasi dari 2 ke 3. Itu uap refrigeran tekanan tinggi masuk ke kondensor untuk melepaskan panas juga ke lingkungan. Terus fase berubah dari uap menjadi cairan jenuh. Lalu juga di bagian ekspansi langkah 3 yaitu 3 sampai 4. Cairan refrigeran nanti yang cairan refrigeran yang bertekanan tinggi itu nanti dilewatkan melalui katup ekspansi. Lalu juga ada tekanan dan suhu turun drastis. Terus juga proses mendekati isentalpiknya tetap. Terus selanjutnya ada langkah keempat evaporasi. Jadi langkah keempat ke satu itu cairan bertekanan rendah masuk ke evaporator. Terus juga menyerap panas dari lingkungan atau ruangan. Bisa juga berubah menjadi uap jenuh kembali. Jadi juga ini ada proses tabel seperti ini. Jadi proses kompresinya gimana, proses kondisinya gimana, proses ekspansinya gimana, dan proses evaporasinya seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Lalu juga di kompresi uap ini juga terdapat kompresi uap dengan cara pengaplikasian seperti apa. Saya ambil contoh di AC. AC ini juga butuh namanya kompresi uap karena itu sebagai adanya refrigeran juga agar si
si uap ini bisa terjaga gitu. Lalu juga ada pompa panas di heat pump, biasanya ini di perindustrian sepertinya. Jadi pompa panas juga membutuhkan kompresi uap juga seperti itu. Terus juga ada sistem di industri atau disebut cold storage, itu juga hampir sama kayak pompa panas, cuma ini buat cold storage, jadi pendingin industri gitu sistemnya. Terus juga ada kulkas dan freezer. Nah ini biasanya buat di rumah tangga. Semua rumah tangga pasti ada kulkas kayak freezer buat pendingin kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, di sini juga ada persamaan sama rumus yang digunakan yang dimana itu ada kerja kompresi itu WK sama dengan dalam kurung H2 min H1. Lalu juga ada daya kompresor yang dalam arti daya kompresor sama dengan M1 plus M2 kali H2 min H1. Juga ada kop itu adalah QO1 sama QO2 bagi P kompresor sama dengan M1 kali RE1 plus M2 kali RE2, lalu juga H2 min H1 kali M1 tambah M2. Nah, suatu yang dua nih, tapi pada masing-masing titik siklus. Terus juga yang QL tuh panas yang diserap dinginannya, atau juga ada QH yang panas yang dilepas. Terus juga ada kerja yang di W itu kerja kompresornya. Buat kesimpulannya yang dari aku, sistem kompresi uap itu salah satu siklus termodinamika tertutup yang banyak digunakan dalam sistem pendingin dan pemanas modern. Prinsip dasar dari sistem ini adalah pemindahan panas melalui perubahan fase refrigeran yang bersirkulasi secara terus-menerus dalam 4 komponen utama seperti kompresor, kondensor, kata ekspansi, dan evaporator. Dalam siklus ini, refrigeran mengirim panas dari lingkungan bersuhu rendah dan melepaskan ke lingkungan bersuhu lebih tinggi. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai proses kompresi uap. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata dimohon maafkan. Jika ada pertanyaan bisa nulis pertanyaan di komentar di bawah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.